Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Ya musarrifal qulub sabbit qulubana ala ta'atika. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alayya abwaba ilmika wanshur alayna huzzana ma'rifatika. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan pembacaan risalah Al-Mudzakarah yang sebelumnya kita sudah sama-sama menyimak 3 pasal. Yang pertama, hakikat kebahagiaan bagi setiap orang dan kesempurnaannya terletak pada bagaimana dia bersungguh-sungguh memenuhi perintah Allah, yaitu saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan bagaimana dia memenuhi tujuan diciptakannya, yaitu hanya menghamba kepada Allah, yang kemudian disebut dengan takwa. Lalu dijelaskan tentang kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah janjikan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang bertakwa. Jalan keluar dari kesulitan, rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka, petunjuk dalam hati yang dapat membedakan hak dan batil. Allah menjanjikan jannatun na'im. Kemudian di pasal kedua dijelaskan tentang pengertian takwa. Secara mutlak menurut Al-Ghazali, takwa itu 3 makna: mencakup khusyuk dan haibah, rasa terdominasi oleh keagungan Allah, oleh kekuasaan Allah, atau oleh Rahman dan Rahimnya Allah. Yang kedua, taat dan ibadah. Yang ketiga, takwa itu mencakup tanzihul qalbi anid dzunubi, pembersihan hati dari segala dosa. Secara umum, takwa itu adalah istilah bagi keadaan seseorang yang berusaha menghindari murka dan siksa Allah dengan jalan penuhi perintah dan jauh larangan. Lalu di pasal yang 3, bahwa untuk takwa diperlukan adanya keyakinan setiap perbuatan kita itu pasti dibalasi. Apapun yang kita tanam di dunia ini pasti kita akan panen nanti. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita di dunia ini, maka kita akan diperlakukan seperti itu nanti. Penulis mengutip ayat-ayat berkenaan dengan pembalasan itu. Dengan kita menyimak baik-baik ayat-ayat itu, serta hadis-hadis dari Rasulullah yang berikutnya nanti akan saya bacakan, mudah-mudahan akan bangkit kesadaran kita. Lalu kita terdorong untuk beramal soleh sebaik-baiknya yang dapat menyelamatkan kita. Lalu sekarang kita lanjutkan ke hadis-hadis Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhal qudusi
Sesungguhnya Ruhul Kudus nafasa telah menghembuskan fi ru'i ke dalam benakku, hiduplah kamu masih tak sesukamu, fa innaka mayyitun, toh kamu akan menjadi mayit juga. Wa ahbib ma ahbabta, sukailah apa saja yang kamu sukai, fa innaka mufariqahu, karena toh nanti kamu akan berpisah juga dengan apa yang kamu sukai itu. Wa'mal ma syi'ta, beramalah kamu sesukamu, fa innaka tujza bihi, toh nanti kamu akan dibalasi juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau alaihi salatu wassalam juga bersabda, al birru la yubla, kebaikan itu tidak akan disia-siakan. Wadzambu la yunsa, dosa itu tidak akan dilupakan. Waddayanu la yufna, dan hutang itu tidak akan begitu saja lunas. Kama tadinu tudanun, sebagaimana kamu berhutang, maka kamu akan dituntut untuk melunasinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda, fima yarwihi an rabbihi, berupa berita yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya amal-amal kalian, sihalakum, akan aku perhitungkan bagi kalian. Summa uwaffikum iyaha, kemudian Allah akan membalasi sepenuhnya iyaha, atas amal-amal kamu itu. Faman wajada, barang siapa yang mendapati khairan, kebaikan, fal yahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, dan apabila dia mendapati selain daripada itu, fala yalumanna, maka janganlah dia menyalahkan illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tasubbul mauta, jangan kalian caci maki, jangan kalian jelek-jelekan orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afadu ila ma qaddam, karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan akibat dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Pesan Rasulullah ini kepada para sahabat yang tentu saja mengalami bagaimana banyaknya kebencian di Mekah dari musyrikin Quraisy, di Madinah dari Yahudi. Lalu ketika beberapa orang dari musyrikin Quraisy itu mati, Yahudi yang sering menjelek-jelekan itu mati, Rasulullah menitipkan kepada para sahabat, jangan kalian mencela, mencaci maki, menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal. Karena mereka sudah mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Wa wurida, dan disampaikan dalam sebuah hadis, innal abda qad yurfa'u ala sayyidihi, sesungguhnya seorang budak kadang ditinggikan ala sayyidihi, di atas majikannya, fi darojatil jannah, di dalam surga. Fayaqulu sayyidu, sampai-sampai tuannya itu berkata, ayu rabba hadza kana abdi fid dunya,
Dia ini hanya seorang budak di dunia. Fayaqulu subhanahu, maka Allah menjawab, innama jazaituhu bi'amalih. Aku hanya membalasi apa yang diamalkannya. Masya Allah. Begitu hadis-hadis Rasulullah yang kalau kita mau berpikir, kalau kita mau menyimaknya dengan benar, maka bangkit kesadaran kita dan pasti terdorong untuk beramal sebaik-baiknya. Wa qala Aliyu karamallahu wajhah. Ali karamallahu wajhah berkata, ad-dunya daru amalin. Dunia itu negeri tempat beramal. Wala jazaan fiha. Tidak ada di dalamnya balasan sesungguhnya. Adapun akhirat daru jazain. Itulah negeri tempat balasan. Wala amala fiha. Dan di dalamnya tidak ada lagi keharusan beramal. Fa'malu fi dari la jazaa'a fiha. Maka beramallah kalian di negeri yang tidak ada balasan sesungguhnya di dalamnya. Bidari la amalan fiha. Untuk negeri yang di dalamnya tidak ada lagi keharusan untuk beramal. Wa qala al-Hasanu al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, yaqulullahu li ahlil jannati. Allah berfirman ke ahli surga. Udkhulul jannata birahmati. Masuklah kalian ke dalam surga lantaran rahmatku. Wakhladu fiha biniyatikumus sholihah. Dan menetaplah kamu di dalam surga itu selama-lamanya lantaran niat kamu yang baik. Waqtasimuha bi'a'malikum. Dan ambillah bagian kamu di surga itu sesuai dengan amal kamu. Kemudian penulis mengatakan wa ma dzakartuhu minal adillati ala wuqu'il mujazati, dalil-dalil yang aku sampaikan tentang kejadian pembalasan, aradtu bihi tanbih. Aku maksudkan agar semua itu menjadi pengingat. Wa ila fahuwa amrun ma'lumun bil khasi wal ami. Sebab perkara pembalasan ini sesuatu yang sudah diketahui baik oleh khusus maupun oleh orang umum di kalangan manusia. Ma'rufun, sudah dikenal, la yakadu yakhfa, hampir tidak tersembunyi, sudah dikenal dan tidak samar hatta alal agyai minal awam. Bahkan orang-orang dungu di kalangan awam pun itu mengenal adanya pembalasan. Hampir tidak samar bagi mereka. Selanjutnya, pasal keempat berarti. Pasal pertama tentang hakikat kebahagiaan setiap orang dan kesempurnaannya terletak pada takwa. Pasal kedua menjelaskan tentang pengertian takwa. Pasal ketiga mengingatkan kita bahwa salah satu bagian dari takwa adalah meyakini bahwa setiap perbuatan sekecil apapun itu akan mendapatkan balasan. Lalu yang keempat, yang juga penting di dalam bagian takwa adalah wa qad ja'alallahu bimasyiatihi, Allah telah menjadikan berdasarkan kehendaknya
Ridhohu fi ta'atihi. Ridhonya terletak di dalam mentaatinya. Wa sukhtuhu fi maksiatihi. Murkanya terletak pada memaksiatinya, mendurhakai. Bahwa ridho Allah kehendaki diletakkan di dalam mentaatinya. Kemurkaan Allah di dalam mendurhakainya. Wa wa'ada man ata'ahu dukhulu jannatihi birahmatihi. Dia telah menjanjikan orang yang mentaatinya akan memasuki surganya karena rahmatnya. Wa au'ida man asahu dukhulu narihi bi'adlihi wa hikmatihi. Dan dia telah mengancam orang yang mendurhakainya pasti akan masuk ke dalam nerakanya sesuai dengan keadilannya dan kebijaksanaannya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullah. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan dia masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim. Dan yang demikian itu merupakan karunia yang sangat besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menentang ketentuannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka dan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Walahu adzabum muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Wa qad amara subhanahu ibadahu alladzina amanu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman bil musari'ati ila maghfiratihi wa jannatihi, agar bersegera mendapatkan ampunannya dan mendapatkan surga. Wa an yaqwa anfusahum wa ahlihim naran, dan agar menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Biimtisali amarahu wajtinabi maksiatahu, dengan memenuhi perintahnya dan menjauhi mendurhakainya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat gilazun syidadun, yang sangat bengis. La ya'sunallaha, mereka para malaikat itu tidak akan memaksiati Allah, tidak akan mendurhakai Allah,
ma amarahum, atas apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan senantiasa mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Alhamdulillah, itu 4 pasal pembuka. Selanjutnya baru kita masuk kepada pasal-pasal pembahasan. Terus pengintinya waktu badai 9:30 wengi teuing hatur nuhun kasadayana Kakang Rahman, alhamdulillah tos tiasa hadir. Anu sanesna mah kadang muncul kadang teu ya teh nya, kadang aya kadang teu, ya yoslah penting mah kaikuti. Nah, urang sami-sami tutup heula majelis ieu ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin ya Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma fazna waruduhu alaina inda hajatina ilaih innaka ala ma tasha'u qadirun wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahum husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.